Halo Bapak dan Ibu Widya Suara dan seluruh stakeholders Pusbin CF Mangkom ASN LAN. Sudah tahu belum? LAN telah menerbitkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional Widya Suara. Kebijakan ini dibentuk untuk meningkatkan profesionalitas pejabat fungsional Widya Suara sebagai salah satu bentuk mengembangkan kompetensi dalam bentuk komunitas belajar yang dilakukan secara efektif dan terintegrasi untuk mewujudkan jabatan fungsional Widya Suara yang berdaya saing global. Bapak dan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan COP? Komunitas Belajar atau Community of Practices CFWI adalah forum pembelajaran dalam rangka pengembangan kapasitas bagi Widya Suara secara adaptif dan efisien. COP wajib diikuti oleh Widya Suara dan dilaksanakan dalam rangka pengembangan profesi CFWI dan untuk memenuhi kewajiban jam minimal Widya Suara. Pemenuhan jam minimal sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 10% atau 1 JP dan paling banyak 20% atau 2 JP, dihitung dari JP per bulan pada unsur kegiatan lain atau konversi. Pemenuhan jam minimal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penghitungan JP bagi peserta dinilai sama dengan JP pelaksanaan COP. 2. Penghitungan JP bagi pemateri dinilai 2 kali jumlah JP pelaksanaan COP. COP yang dilaksanakan sebagai pemenuhan jam minimal sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara daring dan atau luring. Nah, apa saja tahapan penyelenggaraan COP? Jadi, tahapan penyelenggaraan COP terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Evaluasi. Tahapan penyelenggaraan COP sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tahapan perencanaan COP merupakan tahapan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi CFWI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Identifikasi tersebut menghasilkan program pembelajaran COP yang disusun berdasarkan isu aktual dan tuntutan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Berdasarkan program pembelajaran COP sebagaimana dimaksud, penyelenggara COP menetapkan rencana materi dan jadwal pelaksanaan COP. Tahapan pelaksanaan COP dilakukan melalui kegiatan A. Berbagi pengetahuan, B. Berbagi sumber belajar, C. Berbagi pengalaman, D. Diskusi, E. Pengembangan materi pembelajaran, F. Pemecahan masalah dalam bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan pelatihan, dan atau G. Bentuk lain sesuai kebutuhan pembelajaran. Dalam pelaksanaan COP dapat melibatkan ahli sebagai peserta atau pemateri, dan atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran. Ahli sebagaimana dimaksud merupakan orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan pengalaman di bidang tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran dalam COP. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi, yang merupakan tahap tindakan koreksi untuk penyempurnaan dan pengembangan COP. Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan atau informasi secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan COP. Selanjutnya, COP diselenggarakan pada tingkat instansi dan lintas instansi. COP pada tingkat instansi diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara COP. Sedangkan COP pada tingkat instansi diselenggarakan oleh penyelenggara COP dengan melibatkan kelompok COP dari penyelenggara COP lain. Penyelenggara COP terdiri dari 1. LAN, 2. Lembaga penyelenggara pelatihan, dan 3. Organisasi profesi. LAN mempunyai tugas untuk 1. Menyiapkan kebijakan penyelenggaraan COP, 2. Mengembangkan sistem aplikasi penyelenggaraan COP, 3. Menyusun database pengelompokan spesialisasi kompetensi Widya Suara, dan 4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan COP. Penyelenggara COP mempunyai tugas untuk 1.
menyiapkan kebijakan internal untuk mendukung pelaksanaan COP. 2. Menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan COP. 3. Menentukan peserta dan menyiapkan dukungan administratif penyelenggaraan COP. Organisasi profesi APWI mempunyai tugas untuk 1. Menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan COP. 2. Menentukan peserta dan menyiapkan dukungan administratif penyelenggaraan COP. 3. Melibatkan anggota untuk berperan secara aktif dalam COP. Dan 4. Menegakkan tata tertib bagi anggota selama mengikuti penyelenggaraan COP. Peserta COP melakukan dokumentasi terhadap penyelenggaraan COP. Dokumentasi sebagaimana dimaksud menjadi dokumen organisasi yang dapat berbentuk fisik dan atau digital. COP yang sudah selesai dilaksanakan dan atau COP yang sudah direncanakan bersama LAN sebelum berlakunya peraturan lembaga ini dapat diakui sebagai COP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 berdasarkan atas persetujuan tertulis dari pejabat berwenang pada penyelenggaraan COP. Pada saat peraturan LAN nomor 16 tahun 2020 mulai berlaku, ketentuan mengenai penghitungan jam minimal sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 43 tahun 2015 tentang pedoman penetapan pembayaran honorarium atas kelebihan jumlah minimal tatap muka jabatan fungsional Widya Iswara tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan pada peraturan lembaga ini. Berikut ini tabel rincian kegiatannya ya Bapak dan Ibu. Nah, itu tadi seluruh tahapan pelaksanaan COP JF Widya Iswara. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, Bapak dan Ibu bisa juga konsultasi langsung dengan kami di Puspin CF Bangkom ASN. Atau bisa juga Bapak dan Ibu membaca terlebih dahulu peraturannya, yakni Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 16 tahun 2020 tentang komunitas belajar bagi jabatan fungsional Widya Iswara. COP dari, oleh, dan untuk Widya Iswara. Akhir kata, semoga sukses ya Bapak Ibu Widya Iswara.